Ya, oke baik. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari resume saya tentang teknik lalu lintas kelas A. Ya, kita langsung saja ke materinya. Ya, oke baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama, yaitu nama Mariano Eka Putra Gedansi, NIM 2018 5210, dengan mata kuliah teknik lalu lintas kelas A. Yang selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan materi, yaitu tentang pemodelan transportasi atau modeling transport. Model merupakan referensi penyerahan dari suatu bagian kondisi dunia nyata yang dapat dirupakan dalam berbagai bentuk sebagai penyerahan dari suatu realita atau kondisi sebenarnya. Berbagai bentuk dan model dapat dirupakan secara fisik, grafis, dan matematis. Model fisik dapat berupa maket, miniatur, atau prototipe. Sementara itu, model grafis dapat berupa peta, diagram, atau plot. Model lainnya yaitu model matematis yang merupakan persamaan yang menggunakan beberapa variabel yang menerangkan beberapa faktor atau aspek. Model hanya dapat bersifat realistis hanya dari suatu sudut pandang atau perspektif tertentu, di mana tidak semua faktor dapat dipresentasikan. Demikian halnya dengan transportasi. Memiliki peran dalam perencanaan. Kemudian transportasi bukan perencanaan transportasi. Namun, pemodelan merupakan pendukung perencanaan, di mana melalui pemodelan dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan di bidang transportasi. Pemodelan transportasi merupakan satu elemen dalam perencanaan transportasi sebagai syarat dari sistem perencanaan yang efektif yang meliputi pekerjaan administratif, kerangka kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengambilan keputusan. Model yang sering digunakan dalam perencanaan dan pemodelan transportasi yaitu model grafis dan model matematis. Model grafis merupakan referensi atau media dari suatu bagian tertentu yang realita yang dirupakan dalam bentuk gambar, titik, warna, dan garis. Sementara model matematis dirupakan dalam bentuk presentasi persamaan dan fungsi sebagai referensi dari suatu bagian realita. Alat analisis pada pedoman transportasi, baik secara grafis maupun matematis, dapat dilakukan melalui software. Ya oke, baik, kita langsung saja ke konsep perencanaan transportasi yang paling populer. Ada 4, yaitu yang pertama, pakitan dan tarikan pergerakan atau trip generation, yang kedua, trip distribution, yang ketiga, modal choice atau modal speed, yang keempat, trip assessment. Yang pertama, trip generation adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu zona atau tata guna lahan. Paketan tersebut atau trip generation tersebut dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi atau trip production. Yang kedua, lalu lintas yang menuju ke satu lokasi atau trip attraction. Paketan lalu lintas tergantung dari 2 aspek tata guna lahan. Yang pertama, titik P dari tata guna lahan tersebut. Yang pertama, jumlah lalu lintas. Yang kedua, jenis lalu lintas. Yang ketiga, waktu yang berbeda. Yang pertama, jumlah aktivitas dan intensitas pada tata guna lahan. Semakin tinggi tingkat penggunaan bidang tanah,
maka semakin tinggi lalu lintas yang dihasilkan. Yang kedua, distribusi pergerakan lalu lintas atau trip distribution adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan sebaran pergerakan yang meninggalkan suatu zona atau yang menuju suatu zona. Distribusi pergerakan dapat dipresentasikan dalam bentuk garis keinginan atau drive line atau dalam bentuk matriks asal tujuan atau map. Yang kelima, garis piringan. Pada distribusi lalu lintas antara zona asal dan tujuan adalah hasil dari dua hal yang terjadi secara bersamaan, yaitu yang pertama, lokasi dan intensitas tata guna lahan yang menghasilkan lalu lintas. Yang kedua, spatial separation atau pemisahan ruang intensitas antara dua buah tata guna lahan akan menghasilkan pergerakan. Yang selanjutnya, intensitas tata guna tanah. Makin tinggi tingkat aktivitas suatu tata guna tanah, makin tinggi kemampuannya menarik lalu lintas. Contohnya itu supermarket menarik lalu lintas lebih banyak dibandingkan rumah sakit. Itu untuk apa? Untuk luas tanah yang sama. Yang selanjutnya, spatial separation, yaitu jarak antara dua buah tata guna lahan merupakan batasan dari adanya pergerakan yang jauh atau biaya yang besar membuat pergerakan antara dua buah zona menjadi lebih kuat. Yang selanjutnya, spatial separation dan intensitas tata guna lahan. Daya tarik suatu tata guna lahan berkurang dengan meningkatnya jarak atau efek spatial separation. Tata guna tanah cenderung menarik lalu lintas dari tempat yang lebih dekat dibandingkan dengan tempat yang lebih jauh. Jumlah lalu lintas antara dua tata guna lahan tergantung dari intensitas kedua tata guna lahan dan spatial separation, yaitu biasa disebut dengan jarak, waktu, dan biaya. Yang selanjutnya, pemilihan moda atau moda choice atau moda split. Jika terjadi interaksi antara dua buah tata guna tanah, seorang akan memutuskan bagaimana interaksi tersebut dilakukan. Biasanya interaksi tersebut mengharuskan terjadinya perjalanan dan kasus ini keputusan harus ditentukan dalam hal pemilihan moda yang sama. Dalam pemilihan moda tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, pilihan pertama biasanya antara jalan kaki atau menggunakan kendaraan. Yang pilihan kedua, jika kendaraan harus digunakan, apakah kendaraan pribadi seperti sepeda motor, mobil, dan lain-lain atau angkutan umum seperti bus, becak, dan lain-lain. Yang ketiga, jika angkutan umum yang digunakan jenis apa yang akan digunakan seperti angkot, bus, kereta api, atau pesawat, dan lain-lain. Pemilihan moda transportasi sangat tergantung dari yang pertama, tingkat ekonomis atau income atau kepemilikan. Yang kedua, biaya transportasi. Orang yang mempunyai satu pilihan moda disebut dengan captive atau terhadap moda tersebut. Jika terhadap lebih dari satu moda yang dipilih biasanya mempunyai rute terpendek, tercepat, dan termurah. Atau kombinasi ketiganya. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ketidaknyamanan dan keselamatan. Yang selanjutnya, pembuatan lalu lintas atau trip assessment. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, kendaraan pribadi, rute yang dipilih sembarangan. Selanjutnya, yang kedua, kendaraan umum, rute yang sudah tertentu. Pemilihan rute tergantung dari alternatif terpendek, tercepat, termurah, dan juga diasumsikan bahwa pemakai jalan mempunyai informasi yang cukup tenang. Yang selanjutnya, arus lalu lintas dinamis. Arus lalu lintas dinamis dengan sistem jaringan transportasi. Jika arus lalu lintas meningkat, waktu tempuh pasti bertambah karena kecepatan menurun. Arus maksimum yang dapat melewati suatu ruas jalan biasa disebut dengan kapasitas ruas jalan tersebut. Arus maksimum
yang dapat melewati suatu titik biasanya pada persimpangan dengan lampu merah lalu lintas biasa, disebut arus lalu jenuh. Maksudnya, kapasitas ruas jalan biasanya dinyatakan dengan kendaraan atau dalam satuan mobil penumpang atau SMP. Hubungan antara arus dan waktu setidaknya linear. Ya, oke, baik. Terima kasih. Sekian untuk presentasi saya. Kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.